Raffi dan Dista hari ini, dan with one and only ya kan Dis ya, narasumber kita yang paling cakep pastinya ya dari kemarin-kemarin. Ya selalu beliau nih yang menemani kita, siapa lagi kalau bukan Pak Agung Kunchoro. Oke, welcome Pak. Baik lagi nih kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Mas Raffi, makasih. Oke, nah ini udah seri ketiga ya Pak ya? Seri ketiga. Mantap. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di Tafren ya, dan dengan topik yang berbeda dari yang sebelumnya. Lebih seru nggak sih ini? Benar. Kemarin kita bahas apa sih yang episode sebelumnya, Dis? Tentang dana darurat ya, Pi, kalau nggak salah. Dana darurat ya, dan itu udah mulai nyiapin belum dana darurat? Udah dong, udah Udah kita ya? bahas ini Pak. Udah ya? Lagi pas sekarang nih Pak. Iya. Oke, nah Berapa kali persen, ini- Pi? 100% sih, harus jadi dana darurat semua, mohon maaf. Oke, nah hari ini Tafren kita bakal bahas tentang topik yang juga pasti dibutuhin banget sama kita semua. Judulnya adalah menabung versus investasi. Luar biasa nih, wah dari judulnya aja udah clickbait banget ya, menabung versus investasi nih. Kira-kira yang mana nih yang penting? Benar. Apa jangan-jangan nggak ada perbedaannya antara menabung dengan investasi? Kita juga masih belum paham ya di situ sebenarnya ya. Oke. Nah, Pak Agung, hari ini kita boleh ya kita ngobrol-ngobrol tentang menabung atau investasi. Mungkin Bapak boleh cerita dulu ke teman-teman yang ada di rumah atau mungkin di jalan sekarang lagi dengerin podcast kita. Menabung sama investasi bedanya apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya. Sapa lagi dulu ya. Oke. Halo kita friends ya, dengan Agung kembali. Bedanya ya antara menabung sama investasi, balik lagi sebenarnya kalau ngomongin keuangan ya atau financial planning, tujuan. Ya, Tujuan. selalu ke tujuan ya, tujuan. Jadi menabung dan investasi itu tergantung tujuan ya. Tapi kalau kita bahasnya definisi ya, menabung adalah kita menjaga ya nilai uang kita saat ini tetap sama, itu menabung. Tapi kalau investasi ya itu adalah kita ingin uang yang kita simpan ini berkembang. Oke. Ya, jadi itu sebagai definisi itu ya. Jadi ini menabung, menjaga nilai nggak turun. Investasi adalah supaya nilai yang kita simpan ini berkembang. Oke. Ya, jadi beda apa sama tuh sekarang? Beda ya Pak? Beda ya, ternyata beda kan ya. Hmm. Ya. Tapi apakah dua-duanya kita jalankan? Pastinya kita akan ngalamin. Ya, itu nanti yang kita bahas. Oke, nah bisa so far udah ngalamin, udah ngejalanin yang mana nih Dis? Ya. Nabungnya doang? Nabung aja sih Pak. Baru Karena nabung ya? investasi ini kan kayaknya serem gitu ya. Oh, Takut iya. investasi bodong atau apa. Korban iklan Pak, korban berita Pak. Oke, nah itu secara pengertian ya Pak ya. Jadi kalau misalkan menabung itu lebih kepada saving uangnya biar aman. Ya. Tapi kalau investasi itu bisa jadi ntar beranak pinak gitu uangnya Yes, Pak ya. betul. Oke, tapi beranak pinak itu dalam konteks dalam bentuk uang juga atau mungkin yang lain Pak? Kalau investasi itu macam-macam ya Pak Pasti ya? semua kan harus ada ukurannya. Ya nggak meningkat kalau ukurannya naik kan. Oke. Ya pasti ada ukuran. Oke. Nah, Dista, kira-kira gimana nih? Kan kalau kayak saya nih Pak, Ya. udah menabung nih. Tapi sebenarnya mana sih Pak yang lebih utama? Apakah harus menabung dulu atau investasi dulu? Ya. Ya kalau kita ikutin serinya ya, seri kedua, kemarin kan kita bahasnya dana Dana darurat. darurat, ya. Ya, kalau dana darurat, saya prefer menyiapkannya dengan cara menabung. Oke. Gitu kan, karena kan kita nyiapin dananya nih, artinya dananya yang kita siapin nggak boleh terganggu ya, karena kalau kita belum bahas tadi ya, kalau di investasi itu ada namanya resiko. Kenapa? Karena tadi dengan nilai yang sama, kalau menabung tetap katakanlah kan, tapi kalau investasi kan kita berharap tumbuh. Iya. Nah begitu berharap tumbuh, muncul resiko. Oke. Iya kan, bisa jadi nggak tumbuh, malah bisa jadi hilang kan, Benar. investasi gitu. Investasi bodong. Iya, makanya kalau tanya mana duluan yang mulai buat kita menabung dulu atau investasi, saya prefer menabung dulu. Oke. Dalam rangka apa? Untuk menyiapkan dana darurat kita dulu. Jadi flashback ke seri Iya, sebelumnya ya Pak ya? betul. Jadi Oke. flashback dulu. Jadi yang harus kita tabung adalah kita nyiapin si dana darurat tadi. Jadi kenapa duluannya menabung dulu. Setelah terkumpul, karena kan tadi ya resikonya hampir nggak ada kalau menabung, ya kan. Resiko paling besarnya hanya kena inflasi aja. Oke. Tapi so far nilainya akan tetap sama. Setelah punya investasi, setelah kita miliki dana daruratnya cukup sesuai yang kita kemarin ukur kan, ada yang 6 kali, Iya. ya kan, ada yang 9 kali. Setelah itu terpenuhi dengan cara menabung, baru kita bisa mulai lanjut ke yang namanya investasi. Oke. Jadi harus Gitu. tabungannya dulu terpenuhi baru Untuk bisa jagain dana mulai. darurat, dana darurat udah penuh, udah sesuai target kita 6 bulan, 9 bulan pengeluaran udah siap, ya sudah, baru kemampuan kita untuk melakukan nabung dan investasi itu ya kita belokin ke investasi. Oke. Tapi pertanyaannya nih Pak, kalau misalnya kita udah ada tabungan, Ya. terus kita mulai investasi, apakah kita tetap harus menabung juga nih Pak, atau fokus di investasinya aja?
Ya, baik lagi ya, prefer kalau memang kita tabungannya sudah siap dan sudah cukup dana darurat, saya preferkan harusnya diinvestasi. Tapi kita Oke. tinggal milih nanti investasi mana yang mau kita ambil. Kalau udah pasti kan nilainya beda nih. Kalau nabung katakanlah nggak berubah, kalau Iya. investasi pasti akan berubah. Tinggal seberapa resiko yang Resikonya kita itu, kan? betul. Makin tinggi keuntungan yang kita atau pendapatan dari investasi lebih tinggi, resikonya lebih tinggi. Oke. Ada yang moderate, ada yang medium, ada yang low. Tapi ya dari baik situ. Jadi lebih baik saya prefer begitu yang terpenuhi, menabung udah selesai, mulai kita bermainnya di investasi. Oke. Sehingga investasinya kita mainin, investasi yang resikonya low, medium, high. Berarti income-nya juga akan menjadi low, medium, dan high. Itu yang kita atur. Oke. Nah Pak, kalau misalkan saya ikut asuransi Pak, itu konteksnya investasi atau menyiapkan dana darurat Pak? Asuransi lebih ke dana darurat sebenarnya. Lebih dana darurat, Betul, karena diambilnya dari uang tabungan kita. Ya, betul. Walaupun produk-produk mereka sekarang kan banyak juga yang nulis sambil berasuransi berinvestasi. Nah, Jadi saya iya. kurang pas lah sebenarnya. Secara hitungannya ya, Hmm. saya lebih suka bedain beneran. Ya sudah, kalau memang mau asuransi, asuransi murni. Memang kita Oke. cover terhadap asuransi yang kita mau jagain. Hmm. Tapi investasi ya investasi murni. Oh. Jangan di blended lah, karena itu beda produk secara prinsip. Itu dia. Differentnya Nah, udah mulai kelihatan lagi saya bedanya antara investasi Ya. dengan nabung. Oke, sama ini kita nabung di mana Dis? Masih di bank aja ya, Di nggak bank di ya? bawah bantal kan. Pak, mohon maaf saya masih bawa tahu. Besoknya diulang lagi nih. Kirain celengan Ya ayam. biar tetap sama, ya udah bantalnya bawa ke bank. Bener Pak, bantal Raffi gitu ya, banyak banget tuh di bank Pak. Taruh di set deposit gitu kan. Bener. Jangan ditabung di pacar ya Dis ya. Oh iya, itu Iya. susah sih ya. Nah itu kalau tuh investasinya Pak nabung tuh Pak kalau dikasih ke pacar Pak, gitu ke pacar Pak. Itu kayaknya nabung ya, karena nggak berharap tumbuh. Oh gitu. Jadi kita berharap lebih baliknya gitu. Bener. Nah tapi tadi kan udah ngebahas nabung nih Pak. Ya. Sebenarnya ya benar, cara menabung yang baik itu seperti apa sih Pak? Ya, cara nabung yang baik ya adalah yang kalau bisa nggak keganggu mau yang pengen diambil. Oke. Gimana tuh Kayak caranya? susah gitu Pak. Iya. Yang itu ribet Celengan banget ayam ya. gimana Pak? Iya, celengan ayam kayaknya nanti pura-pura ketabrak pecah. Hey. Jadi Aduh kesenggol nih. Ya udah gitu ya Pak ya. ya jadi intinya kalau kita mau nabung pastiin itu menjadi sesuatu yang susah untuk kita ambil karena godaannya kita merasa punya uang itu pengen ngambil, pengen pakai. Ya, jadi boleh naruh di produk perbankan, simpan di bank. Ya, tapi biasanya kita saranin jangan minta ATM-nya, Oh, jangan pakai kartu Oke. ATM, buku aja. Ya kan Hmm. ada juga perbankan masih yang pakai buku aja kan. Jadi kita minta ini maksudnya niat nabung, nyiapin dana darurat dulu deh. Udah, nggak usah dilihat. Oke. Transfer terus, ya kan. Kalau bisa nggak ada internet perbankannya. Nah, Jadi kalian nggak itu, perlu Pak. ngecek gitu kan. Benar Kalau Pak. sejam cek saldo saya berapa ya nggak akan berubah, itu besok cek lagi enggak. Benar, Udah benar. taruh, simpan, memang kita udah nyiapin dulu ke sana. Hmm. Kita udah planning, hitung tadi kan, darurat bisa ditaruh atau nabung buat dana darurat itu 10 bulan, katakanlah setahun lebih atau 2 tahun kita siapkan dana itu udah ambil produknya yang nggak pakai buku tabungan, nggak pakai kartu ATM, ATM. ya karena kegoda. jadi anggap aja nggak ada gitu ya Yes, Pak, biar lupa dulu. betul. Artinya masih model Iya. model lama, pakai model sistem amplop kan, orang Hmm. mau istirahat, tulis amplopnya tutup. Dah simpan di lemari yang kalian Agak konvensional ya. konvensional seperti itu. Tapi bener Pak, Tafra juga nih yang ini Ya. bisa jadi inspirasi dan juga masukan nih buat cara nabung ya. Ya. Karena kami sendiri juga Pak jarang banget mau daftar yang namanya mobile banking atau internet banking karena itu semakin kita easy peasy ngeluarin uang, semakin boros juga kita kan Pak ya. Yes. Nah kita jangankan dana darurat, tabungannya udah habis duluan Ya. sebelum terpenuhi dana darurat. Betul, ya. betul. Belanja Ada online tabungan ya. memang yang bisa alokasi otomatis itu bagus misalnya Ya. di produk. Jadi kita naruh, dia akan alokasiin. Oh iya. Ini iya. buat nabung, ini buat apa, sesuai yang Hmm. kita pernah bahas di seri 1 ini ada Hmm. otomatis itu bagus. Nah itu bisa tuh Pak, Kalau ada di tuh Pak produk perhitungan itu. Excelnya dia lengkap Ya, tuh Pak. maka di Excel dulu Ibu kita. guru tengah banget ya Pak tipikalnya Pak. Udah siap nih Pak. Yes. Waduh. Makanya karena ini proses kan. Benar. Jadi namanya proses, nggak bisa instan. Pencatatan itu penting. Oke. Jadi pencatatan itu nomor 1. Kalau kita bisa catat, kita bisa ukur. Mm-mm. Kalau kita bisa ukur, kita bisa tingkatin kan gitu kan. Hmm. Kalau nggak ada itu semua kita nggak ada jejak nanti takutnya. Oke. Nah, itu nabung Pak. Ya. Ya resikonya bisa dibilang less risk. Yes. Less risk ya Pak. Ya. Ya. Kalau investasi Pak, ini gimana nih Pak? Investasi yang baik itu seperti apa sih Pak? Ya. Nah, kalau investasi, baik lagi nanti ke itu. Nanti kalau memang waktunya kurang kita bahas sesi khusus ya. Intinya Oke. saya brief cepat aja. Investasi itu baik lagi tergantung tujuan kita. Oke.
tujuan kita apa gitu kan. Jadi kalau tujuan kita misalnya nanti orang membuat saya udah keluarga buat anak sekolah ya kan, atau buat yang lajang tujuannya buat nikah, persiapan nikah kan beda-beda nih, atau buat beli kendaraan baru, buat nanti uang muka beli rumah ya. Balik lagi tadi tujuan kita. Jadi itu ya, begitu kita tahu tujuannya, kita bisa ukur, oh ini akan saya dapetin berapa lama. Disitulah baru bisa kita lihat apa kita akan main ke investasi yang jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Kalau jangka panjang artinya kita ambil risiko, ambil yang gainnya tinggi, risikonya tinggi nggak apa-apa, toh yang penting jangka panjang. Gitu loh. Karena jangka panjang kita tenang, ya udah jangka panjang itu berarti di atas 10 tahun itu kita nyebutnya jangka panjang. Jadi kayak teman-teman nih sekarang masih umur 25-an gitu kan, misalnya ke 23, ya udah saya 10 tahun lagi 33, nah itulah saat saya nanti mulai mau bikin rumah, ya boleh tuh. Jadi entah buat uang muka rumah atau buat beli rumahnya langsung. Ya berarti kan kita akan simpan dana kita, akan kita investasikan selama 10 tahun. Boleh itu nyari yang gain ketinggi-tingginya. Tapi kalau ternyata kayak saya nih, besok 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi anak saya mau masuk sekolah, SMP katakanlah. Nah artinya saya nggak boleh nih ambil yang berisiko tinggi. Yang ada tadi uang saya hilang dalam 3 tahun. Ya kan saya ambil yang katakanlah menengah. Ya kan, yang moderate katakanlah imbal hasilnya 10%, 12% gitu. Tapi dalam 3 tahun itu kita bisa ukur. Jadi balik ke kebutuhan. Betul, yang butuh katakanlah akhir tahun saya butuh nih buat traveling. Ya udah cari investasinya yang memang aman. Ya udah asal saya tumbuh 5%, 6% di atas inflasi, ya sudah masukkan ke instrumen tadi. Jadi itu trik milih investasi di sana. Dan pasti juga harus lihat juga ya Pak ya, bodong atau enggak gitu Pak. Oh iya, evaluasi resmi atau enggak betul, gitu. ada harus dicek lagi kan. Juga kita sering banget ya dengan kasus Ya. seperti itu ya Pak ya. Betul. Itu juga tricky banget. Betul. Yang pasti cek ya kan, kalau udah malah investasi, browsing teman-teman, apakah usaha ini diawasi OJK apa enggak nih? Gitu, Ya Pak. kan, kalau mau diawasin juga worry kan. Hmm. Ya kayak tadi produk perbankan udah jelas ada jaminannya pemerintah, LPS. Ya kan, selama masih di bawah 2 miliar itu dijamin pemerintah. Oke. Ya kalau untuk investasi ya yang pasti pastikan itu terdaftar tidak di OJK. Tapi kan Pak banyak nih yang bilang kalau udah siap investasi itu udah harus siap rugi. Nah itu tuh benar nggak sih Pak kayak gitu? Iya, benar, itu kalimat itu benar. Makanya nanti saya coba ceritakan bahwa kalau kita mau investasinya untungnya low, ya berarti resikonya memang low. Yang kalimat tadi akan terjadi kalau kita pengen investasi hasilnya besar nih. Ya pasti resikonya besar. Kenapa? Karena kuncinya, karena begitu orang tahu hasilnya besar, semua orang pasti akan ikut. Misalnya tahu, ini ada income-nya berapa, bisa 20% setiap bulan. Ya, semua orang pasti akan ikut. Iya. Begitu orang ikut, akan turun. Benar. Iya kan, akan turun. Nah, tapi kalau dari kita, yang kita harus perhatikan adalah masuk akal nggak sih bisnis ini yang kita investasikan menghasilkan 20% katakanlah. Iya. Ya kan, dalam setiap bulan. Bisnis ini mungkin nggak? Begitu nanti dia triknya akan ngomong di luar dari list aja, kayak dia akan ngomong ini rahasia. Lah, gimana bisnis rahasia kita bisa tahu hasilnya 20%? Itu kan akhirnya kejebak tadi kan, banyak orang berbondong-bondong naruh uang bisa 30%, 20%, tapi nggak tahu nih dikemanain uangnya. Iya kan, kalau nggak begitu kenapa dia orang itu nggak dari dulu aja mulai sendirian? Benar. Tapi nggak orang ngacak-ngacak. Nggak ngajak orang Pak ya. Iya. Itu kan agak aneh. Nah, Benar. itu yang buat jadi rem kita sebenarnya saat hendak investasi biar nggak salah cara. Benar, karena banyak banget nih Pak sekarang-sekarang ini yang gampang banget ketipu atau kemakan omongan manis-manis di awal gitu Pak ya. Akhirnya Tahu nggak nyesel. kenapa gampang begitu? Kenapa tuh Pak? Kenapa coba istilah? Kenapa ya? Kalau di Banyak orang bisnis masih sih Pak. banyak tipu gitu kan? Iya, karena kan kalau perempuan Mungkin karena pengen cepet gitu Pak. Nah, kuncinya benar. di situ, benar. Karena pengen cepet dapet, itu kan tadi kan. Tadi pagi waktu kita orang ngitung dalam siapin darurat 10 bulan, 1 tahun, kelamaan nih. Iya. Orang tuh pengen instan. Begitu melihat ini bisa 20%, 30% langsung kebayang ya udah saya naruh uang 10 juta, besok jadi 15 juta dong. Pengen cepet, intinya Iya, itu. iya. Pengen cepet jadi nalarnya ketutup. Logikanya ketutup. Padahal ya gimana ceritanya Iya, Pak ya? betul. Sebenarnya Bisnis balik bisa modalnya berapa? berkali-kali Betul, lipat. Betul, kadang ya. Terus kalau buat kayak saya nih sama Raffi nih Pak kan baru banget kerja nih. Hmm. Nah kira-kira investasi yang cocok tuh apa sih Pak? Ya, baik lagi ya, kalau lihat teman-teman paling, nah saya balik biasanya saya nanya baliknya gini, tujuan terdekat apa? Nikah paling Pak. Aja kan? Iya Pak. Nikah, let's say mau berapa tahun lagi? Raffi tahun depan. Oh, Raffi. Lah minggu depan gitu. Selesai corona langsung. Ya kan, tergantung deh kan, begitu kita karena, oh saya besok mau katakanlah mau yang mobil pertama, pengen kendaraan pertama gitu kan, ya udah itu berarti kan katakanlah kita takar 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Berarti kita nggak boleh nyari yang resikonya tinggi. Oke. Atau yang nggak usah yang muluk-muluk langsung pengen tinggi banget hasilnya. Ambil yang medium.
masukkan ke instrumen yang medium, let's say hanya 10%-an. Itu kalau kita ngomongin bisa reksadana, ya kan kita masukin bisa ke reksadana atau ya ke teman misalnya kan sekarang banyak coffee shop berjam bermunculan kan, kita tinggal lihat kan. Oke nggak nih punya teman kita investasikan, itu juga sesuatu yang bisa kita jalani. Yang penting kita tahu tujuan kita mau dapat dana berapa dalam waktu tertentu di setahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu yang bisa bikin kita investasinya terarah. Dan trackingnya juga jelas ya Pak ya? Jelas, pasti jelas, kita harus ukur. Kalau yang kayak peer to peer lending itu gimana Pak? Kan banyak tuh sekarang yang secara online tuh. Ya mereka kita cek dulu apakah sudah terdaftar sama OJK apa belum, ya kan? Kadang kan di sana juga nawarin imbal hasilnya lumayan tinggi kan. Nah itu teman-teman lihat, karena kalau imbal hasil tinggi, ya kan, bisnisnya nggak jelas, usahanya kemana, teman-teman yang bisa ikutin, prefer jangan. Tapi kalau teman-teman kenal nih, misalnya tahu, oh bisnis ini saya ngerti, ya kan, yang akan dimasukin ke bisnis A, bisnis B yang saya tahu, ya kan, imbal hasilnya segini persen, silahkan, gitu. Yang selama kita bisa jagain resikonya, kita ukur, nggak masalah. Yang penting Banyak adalah instrumen, research dulu ya Pak. Betul, Iya. Investasi. Karena bisa jadi udah diawasi OJK juga masih bisa kecolongan Bisa juga ya Pak ya? jadi, bisa jadi, betul. Oke, Jadi jadi tetap perhatikan resikonya sama tujuan tadi ya, balik lagi. Kalau kita butuh setahun 2 tahun, jangan yang ambil risiko tinggi, ambil yang instrumen-instrumen yang aman. Oke Pak. Wah, akhirnya ya terbuka lah, tercerahkan lah otak ini ya. Ternyata Otak menyerku ini akhirnya terpikirkan untuk investasi selain ini Stan. Ya, silakan. Itu ya, ditambah jelas ya. Menabung dulu, Nabung dulu. siapkan dana darurat selesai, baru investasi mainkan. Oke, nah tuh, tough friend di rumah atau Ya, dimanapun tough yang friend, lagi ya. dengerin gitu ya, udah mulai investasi belum? Apalagi buat yang mau nikah nih dalam waktu dekat, corona bentar lagi kelar nih. Ya, betul. Ya kan Pak ya? Ke depan Udah harus mudah-mudahan. nyiapin modal dari sekarang. Semoga. Tapi jangan lupa harus nabung dulu. Bener. Yes, siapkan dana darurat dulu. Karena siapa tahu coronanya diperpanjang, ya, dan darurat keluar lagi ya gitu ya kan. Oke, thank you banget Pak Agung untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mbak Dista, Cerahkan senang banget hadir ya. di sini kembali ya. Dan ngingetin juga buat friend yang dengerin, misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab dari obrolan kita hari ini, boleh kalau mau nanya langsung ke Instagram Pak Agung ya Pak ya. Ya. Ada di mana nih Pak? Promosi lagi Di Pak. bawah sini nanti tampilin ya. AB ada Sentuh suatu cara. ada Siap, ya. Taf TV ya Pak ya. Ya. Di apa Pak? AB ada suatu cara. AB harus mencara. Kalau Dista di mana Dis? Kalau Dista di @distarina, kalau Raffi Ya kalau Dista boleh diblokir aja ya teman-teman ya. Kalau Raffi di @rajapan. Oke. Atau kalau taf karirnya ya. Oh iya, Taf Karir Saya juga. akan upload di sana. Benar, kita bakal posting di sana dan teman-teman bisa lihat juga ya di sana ya. Ya. Oke, thank you banget ya, Tafren yang udah dengerin dan juga nonton dari YouTube kita juga ya. Ya. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan ngeliat wajah-wajah lucu kita bertiga ini. Sampai jumpa di Top Podcast selanjutnya. bye bye. Bye.